Shalom, 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 haleluya, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di hari ini, Selasa 10 Januari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati di hari ke-10 di tahun yang baru ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-48. Judul renungan kita hari ini, menjadi garam dan terang bagi dunia. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sidang jemaat Tuhan, kalimat garam dan terang dunia mungkin sudah tidak asing lagi bagi orang-orang Kristen, termasuk saudara dan saya. Wajar saja kalimat tersebut kerap kali disinggung dalam khotbah di gereja. Bahkan kalimat yang tercatat dalam Matius pasal yang kelima ini juga dijadikan lirik lagu rohani. Dan seperti diketahui, kalimat garam dan terang dunia ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Matius. Kalimat garam dan terang dunia yang tercantum dalam pasal ini berkaitan erat dengan kerohanian orang Kristen. Kalimat itu juga menjadi panggilan umat Kristen yang harus dipenuhi dalam kehidupan keseharian. Lalu apakah sebenarnya makna garam dan terang dunia dalam pembacaan kita hari ini? Garam dan terang dunia dalam Matius pasal yang kelima ini berhubungan erat dengan panggilan orang Kristen, saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa garam merupakan senyawa ionik yang mampu memberikan cita rasa lezat pada makanan yang tawar. Sementara itu, dalam konsep garam dan terang dunia, umat Kristen, saudara dan saya, kita seluruhnya sebagai sidang jemaat Tuhan, adalah garam yang harus bisa memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan orang lain. Kita juga diminta menjadi contoh dalam kesucian dan kemurnian bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian, konsep terang dunia merujuk pada umat Kristen, saudara dan saya, seluruh sidang jemaat Tuhan, yang harus tampak jelas dan bisa dilihat oleh semua orang. Bukan dilihat secara negatif, namun dilihat secara positif. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu menjadi pembimbing orang lain yang tersesat, dan memberikan pengharapan, memberikan nasihat, serta memotivasi sesama kita. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Allah. Amin. Benar tidak mudah kita menjadi contoh. Benar tidak mudah kita menjadi teladan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan. Bicara soal garam yang memberikan rasa, itu bicara soal kelarutan garam itu. Tahukah saudara bahwa air yang tawar, jika dibubuhi garam, maka air itu akan berubah menjadi air yang memiliki rasa. Dan air itu memiliki rasa karena ada garam yang telah dilarutkan. Jika garam itu tidak dapat larut, maka tidak mungkin air itu menjadi air yang punya rasa. Dia akan tetap menjadi air yang tawar. Hidup kita pun demikian. Kadang-kadang kita harus dilarutkan. Kadang-kadang kita harus tersayat. Banyak hal yang kita korbankan mungkin ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kita, perhatian kita, pikiran kita, pun mungkin harta yang kita punya. Tapi demikianlah Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan saat ini sedang melarutkan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, muliakanlah Tuhan. Karena ternyata kita telah melakukan firman-Nya. Menjadi terang, kehidupan kepribadian, rumah tangga, seluruh aspek hidup kita menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Sampai pada akhirnya orang akan melihat bahwa sungguh kita percaya kepada Kristus. Karena Kristus telah mengubahkan kita dan membuat kita menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Jadilah teladan
jadilah terang, jadilah berkat, jadilah garam. Karena untuk itulah kita dipanggil. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita, dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.